lain paling dimutasi. Enggak. Ya emang sayang dari dulu. Yes, very good. Come on. Come back. Deh, Iya, Dedi. sini ada tamu. Oke, aku ke sana. Boy, aku sana dulu ya. Kasih mau cobain? Boleh cobain kasih biar tahu rasanya asam, garam tuh seperti Asin. apa, asin seperti ini. Coba. Gimana rasanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini episode The Politician kali ini biasanya wangi-wangi politik, ini wanginya wangi makanan. Masya Allah. Mas Diko dan Mbak Caca, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu Bupati Kendal, Iya. Jawa Tengah. Ini barengan sama Kasih. Ya, makasih ya. Lagi penasaran dia ini garam, ya udah nih cobain nih, biar tahu rasanya garam. apa Kasih ya? Garam asin? Asin ya? Enggak. Enak. Asin. Ini aku nimbrung ya hari Ya, ini Mas Diko, baik. Mbak Caca. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah ini kayaknya Mbak Caca nih picture ideal wife banget Oh, nih kayaknya Masya nih Allah. pagi-pagi masaknya Masya udah. Allah. Ini lagi masak apa Mbak? Kasih tahu dong, ceritain Ini dong. aku lagi masak makanan Manado. Ini kita lagi bikin ayam Manado, ayam rica. Biasanya kadang-kadang aku suka bikin ayam woku, tapi yang ini nggak woku. Kalau yang ini ayam rica aja. Ayam rica aja. Terus kalau sarapan itu Mas Diko tuh sebenarnya gampang banget, cuman telur rebus atau omelet. Jadi bikin aja asal-asal gitu sama buah. Jadi nggak makan nasi, nggak makan apa. Kalau ini buat nanti siang. Bawa bekal itu ya. Kadang aku bekal kalau dia mau, tapi kadang suka kadang kan ada tamu. Iya. Jadinya satu lagi sayang, kadang kita siap makanan lah gitu. Ini Mas Diko, ini emang karena ayam rica Mas Diko suka pedas apa gimana sih Mbak Caca? Nah, ya, temanya lagi Manado kayaknya ya. Temanya lagi Temanya lagi Manado. Ini kita sambil masak, sambil ngobrol-ngobrol boleh ya? Boleh, Mas? boleh, Mbak. Nah ini aku bilangnya Mas Bub aja boleh Mas ya? aja, Mas Bupati iya. ya? Ini soalnya umurnya masih muda 32 tahun loh. Dilantik jadi Bupati 31 tahun. Nah ini Mas Diko kuliahnya di Amerika Serikat. Terus Mbak Caca artis ibu kota. Kemudian nggak berapa lama dilantik jadi bupati, tinggalnya di Kendal. Ini bagaimana penyelesaiannya? Mas Diko dulu kali adaptasinya kayak gimana? Ya kalau saya kan aslinya memang Jawa Tengah. Jadi kalau orang tua semua aslinya Jawa Tengah, Caca pun juga sama asli Jawa Tengah. Ya memang SMA di Amerika, alhamdulillah kuliah juga di Amerika, tapi memang kembali ke Indonesia. Memang passion saya kan pengen jadi politisi dari usia muda, dari SMP sebenarnya gitu. Jadi ketika sekarang diberikan amanah menjadi Bupati Kendal, ya sangat-sangat menikmati sekali sih. Jadi nggak ada yang katanya, wah dari kota besar ke kecil dan lain sebagainya, itu benar-benar ya alhamdulillah nggak dirasain sih. Enjoy aja ya Mas ya? Enjoy. Kalau Mbak Caca gimana? Artis ibu kota, artis hits ibu kota begitu ya. Ini menjadi ibu bupati, adaptasinya gimana Mbak? Ada nggak sih hal-hal yang dulu jadi artis mah ya udah gitu loh, bebas aja gitu. Tapi sekarang kayak karena ibu bupati harus behave gitu. Ada nggak? Kalau aku sih apa adanya aku ya. Cuman kalau tadi ditanya Mas Diko di sini gimana, enak apa enggak, karena beliau kan memang itu perbedaannya perempuan sama laki-laki ya. Ini aku matiin aja biar nggak terlalu berisik. Kalau Mas Diko kan emang di sini tuh punya goal gitu. Beliau memang passionnya dalam dunia politik. Jadi dimanapun diberikan kepercayaan dimanapun, ya beliau insya Allah pengen memajukan sebuah daerah tersebut gitu. Kalau kita perempuan ini juga perlu dicatat ya bagi semua wanita di seluruh Aku Indonesia. karena wanita aku juga catat ya. Ya catat ya gitu ya. Jadi sehebat-hebatnya kita, apapun deh kita mau jago ini, jago apa, kalau kita udah komit untuk menikah,
apapun itu kalau aku keluarga tetap jadi prioritas. Jadi aku mengalah untuk bisa mendampingi suami aku. Karena kalau aku tetap ego nggak bisa, aku tetap mau syuting seminggu, aku maunya syuting full berapa kali gitu kan? Ya nggak mungkin. Terus nanti anak kita gimana? Terus suami terus mau gimana? Mau di sini, aku di sana, nggak mungkin aja gitu. Jadi ya kalau kita mau bareng-bareng di satu tempat ya kita harus siapa yang mau mengalah. Kadang Mas Diko 70%, aku 30%. Tapi kadang aku yang 70%, Mas Diko yang 30%. Itu kan tentang pernikahan begitu ya. Jadi ya kalau buat aku sih wanita karir boleh, tapi tetap rumah itu dan rumah tangga itu kan menjadi rumah dan menjadi tempat lahirnya calon-calon pemimpin kan, anak-anak kita nanti kan soal jadi calon pemimpin. Jadi kita berduanya tuh harus kuat dan komit dulu kalau aku. Jadi buat Mas Diko asik-asik aja, nyaman-nyaman aja. Buat aku Roller coaster banget ya, roller Mbak, coaster ya. yang kadang-kadang tidak bisa tunjukkan 100% di depan suami. Karena suami kan udah capek kerja, pulang maunya nyaman dong. Masa pulang istrinya nangis-nangis, atau istrinya kayak, wah pusing aku, gitu-gitu kan. Yang ada dia kayak, apaan sih kamu, aku stres gitu. Jadi sebisa mungkin kita punya our me time yang ya kita harus luapin semua emosi kita sendiri, kemudian kita tenang lagi, kita bisa dampingin suami gitu. Jadi ya itu skill of life kali ya. Waktu jadi ibu-ibu ketemu sama membina ibu-ibu PKK gitu, itu ada cerita-cerita lucunya nggak Mbak? Waktu awal-awal penyesuaian kayak, apa ini gimana? Karena Mbak Caca kan artis ya, pasti Iya. banyak diajak foto banget nih. Iya sih, jadi kalau misalkan diajak foto ya udah harus siap lah gitu ya kalau yang itu. Tapi Dan itu kalau dulu artis tuh nggak suka difoto. Oh iya? Iya, jadi dulu zamannya masih artis itu paling nggak suka tuh diajak foto sama orang. Jadi kalau dia foto orang tuh sudah sering menghindar. Jadi aku Iya. nggak sih, bukan menghindar gimana, jadi aku tuh selalu kerja sama manajer aku yang which is my mom. Jadi my mom is my manager, so it's mom major. Jadi biasanya mama tuh karena tahu, mama paling tahu aku, jadi kalau aku pengen foto, oke, 20 menit ya Caca foto-foto, ketemu orang rame, terus habis itu udah selesai, udah Caca di balik layar lagi atau di ruang make up gitu untuk aku sendiri. Karena aku tuh tipikal orang yang punya jiwa introvert juga sebenarnya. Aku Iya. Mbak Caca Iya. introvert. Kayak aku punya jiwa introvert. Jadi aku bener-bener I need my own time, my own space. Itu tuh aku begitu banget gitu. Sedangkan kalau mendampingi suami, terus habis itu kita ke desa, terus tiba-tiba ada yang minta foto aku gitu kan, terus aku bilang sebentar ya Bu, saya lagi mau istirahat dulu, kan kayaknya iya banget ya, kayak lu iya banget sih Iya, gitu iya, kan. iya, Kan kita iya. tetap harus melayani kapanpun dan dimanapun 7 times 24 hour gitu. Nah itu gimana caranya aku bisa manage itu, jadi aku berubah yang kalau yang mungkin kalau sebagai public figure atau artis yang disebut sebagai artis, mungkin kita punya punya bentengnya kan ada manajer untuk Iya. maaf ya pengen foto tapi nggak boleh sama manajernya karena harus ngafalin skrip atau harus fokus syuting atau harus apa, kan ada alasan-alasan tertentu. Tapi kalau misalkan jadi bapak dan ibunya di sebuah kabupaten, kan kita harus mengayomi dalam tanda kutip anak-anak kita, warga kita gitu. Nah itu aku di situ ya beradaptasi lah. Mau Mau ke kemana? sana. Kasih ya, kameranya di sini. Oh, Om ini Campersnya kameranya cuma di 2. Di sini dulu aja ya. Nggak Karena apa-apa kasihan ya. nonton aja tuh sama Fatih ya. Apa ya? Di sana di kamarnya. Satu hal yang aku seneng banget waktu itu adalah ketika Mas Diko pulang ke rumah, tiba-tiba dia 2 hari 2 malam tuh tidur tuh yang kayak apa ya, kalau orang Jawa bilang telang-telang, kayak gini gitu loh, kayak telang-telang gitu. Maksudnya alhamdulillah ya, Mas Diko kan lahir dari keluarga yang bisa dibilang cukup berada, lingkungannya juga cukup berada gitu ya. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman hidup untuk ketemu sama berbagai orang dari berbagai macam kalangan itu kan mungkin nggak sebanyak aku, yang aku juga sangat-sangat bersyukur dengan aku kenal dunia hiburan atau dunia entertainment. Aku ketemu sama orang dari berbagai macam background, berbagai macam kalangan. Waktu itu 2 hari 2 malam tidurnya tuh telang-telang. Aku bilang, kenapa dah? Aku bilang gitu kan. Gak apa-apa Be, aku cuma kepikiran aja. Dia bilang, oh ada ya. Dia bilang, kenapa? Itu ada anak pinter banget, anaknya tuh pinter, dapat beasiswa, udah S2. Bahkan sekarang lagi mau ngambil S3 atau dia S2 gitu, kalau nggak salah itu S2. Anak penjual keripik. Terus dia cerita sama aku, Be, dia bilang, seumur-umur dia kuliah, dia nggak pernah sekalipun makan atau nyicipin makanan kantin. Karena uangnya bener-bener dihemat buat beli alat tulis, buku, dan buat bayar kuliah. Pas yang sebelum S2-nya beasiswa atau S1-nya juga beasiswa, tapi anyway kan buku dan segala macam perintilan tuh harus biaya sendiri kan gitu.
Nah terus dia bilang, ada ya orang kayak gitu. Aku gini, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Aku seneng sih ngeliat kamu kayak gini. Alhamdulillah ya Allah, kenapa kamu bisa melihat dunia luar yang bukan di zona aman dan nyaman kamu aja gitu. Bahwa ya memang ada dah gitu. Hidup seperti itu tuh ada, itu real, dan itu nyata gitu. Mungkin kamu belum pernah berinteraksi dengan orang tersebut, tapi alhamdulillah aku seneng kamu bisa berinteraksi dengan orang tersebut sekarang. Jadi sekarang Mas Diko tuh punya prioritas jadi beda sama yang dulu. Kalau dulu kan ya lulusan Amerika, ya nggak usah dibahas lah ya detailnya gitu. Pokoknya hidupnya aman dan nyaman lah, Tentram pokoknya. tentram gitu. Kalau sekarang kan dia benar-benar memikirkan yang hal-hal yang kecil-kecil itu, aku ngerasa, wih, Masya Allah ya, suamiku akhirnya bisa melihat hal-hal seperti ini. Gitu. Akhirnya orang tersebut direkrut sama Mas Diko kerja sekarang untuk kita di Kabupaten Kendal ya, Daya. Apa tuh? Yang kamu 2 hari 2 malam teleng-teleng, ada ya orang yang Kepikiran, kuliah terus ya. nggak makan itu, terus akhirnya sekarang kerja di bagian mana? Ya bantu di dinas pendidikan. Di dinas, karena orang itu tersebut Passionnya memang memang pinter, di pendidikan. anaknya tuh pinter gitu. Ini kayaknya boleh kali ya di shift. Boleh, boleh, boleh. Ada main-main games kekompakan Boleh, gitu, boleh ya oke. Mas? Oke. Ya, kita lanjut ya, aku sambil ngeliatin Mbak Caca. Udah lama gak ketemu artis ibu kota. Oh ya Allah, ibu kota banget nih guys. Kata banget. Oke. Silahkan mau cobain juga. Salah satu indikator istri bahagia itu adalah istri yang banyak ngomong. Oke. Karena sesungguhnya nggak ada istri pendiam tuh nggak ada, yang ada istri tertekan. Dia bilang, jadi good news, kalau aku banyak ngomong artinya suaminya baik, selalu bikin istrinya bahagia. Ngomong terus, aku masih bingung nih soalnya. Ngomong terus lagi mikir. Oke. Oke, Mbak Caca, Mas Yes. Diko, ini sudah terhidang lah ini si ayam Manado ya. Ini Silakan, boleh silakan. dicicip ya. Ya, Boleh, silakan. ini dabu-dabunya nih. Aduh, aduh. Baru bikin juga tadi dabu. Ini coba tolong kamera dilihatnya, saya hanya ayamnya ya, nggak pakai nasi biar diet, biar badannya bagus kayak Mbak Caca. Masya Allah. Ini dabu-dabunya tadi udah kita bikin, terus masukin kulkas. Ah, oke, Coba aku ya. Tapi aku nggak bikin terlalu panas, nggak bikin terlalu pedes. pedes. Mbak Caca tuh sering masak ya? Enggak sih sebenarnya, agak jarang kalau lagi mood aja. Cuman aku tahu kalau Mas Diko tuh senang banget kalau aku masak. Hah? Bener Mas Diko? Tenang ya. Ya? Ini kadang-kadang kalau masak kan sekali-sekali gitu. Sering bilang kalau bisa tiap hari lah masak. Biar sibuk. Biar sibuk. Iya emang biasanya nggak sibuk Mbak. Sibuk, makanya juga. disuruh ngurusin PKK, Dekranasda, disuruh masak, disuruh ngurusin anak, karena anak nggak boleh sekolah kalau bukan aku yang nganterin. Oke. Sama supir sama sus aja nggak boleh, ibunya harus ikut. Syuting juga ya. Jadi wanita ya. Harus Wah, multitasking ya. gitu. Kalau cucian baju belum masuk lemari, aku yang ditegur. Baju kalau masuk laundryan ada yang kurang, aku yang ditegur. Gitu deh, gimana? Mas Buk ini lumayan ya. sangat Negurnya ke aku. meticulous Kalau ya. sama Ajudan dia selalu senyum terus. Oh, Ya. kalem katanya tadi ya. Iya, kalau sama Ajudan dia senyum terus. Negurnya ke aku. Kan jadi aku yang menegur Ajudan dong. Aduh. Oh, gitu. Politiknya pinter ya. Tapi ini kan sekarang Mbak Caca juga masih beberapa kali aktif untuk kegiatan-kegiatan syuting. Mas Diko juga sangat-sangat sibuk ya pasti ya jadi Mas Bupati gitu ya. Sekarang gimana? Apakah Mas Diko, Cak, aku udah sibuk banget nih, jangan terima-terima syuting-syuting lagi deh, atau justru Mas Diko ngedukung atau gimana? Saya ngedukung sih. Jadi nggak tahu ya kalau orang-orang bilang, wah jadi kepala daerah kayaknya sibuk banget itu apa segala macam. Menurut saya sih enggak juga ya. Maksudnya gimana kita bisa maintain waktunya aja sih menyelesaikan tugas-tugas kita gitu. Kalau saya tipikal orang yang kerja dari pagi hari. Jadi saya dari sholat subuh, setelah subuh itu saya udah nggak tidur lagi. Nah itu udah mulai langsung dari jam 6 itu udah siap-siap, udah mulai jalanin kerjaan sehari-hari semua aktivitas. Jadi kalau malam itu biasanya jam 7, jam 8 udah selesai semua. Nah itu waktu buat keluarga gitu kan. Terus juga kalau weekend tuh biasanya kalau ada menghadiri undangan-undangan dari masyarakat, ada kegiatan-kegiatan juga di weekend gitu kan. Ya itu tetap jalan, tapi kalau udah selesai itu ya udah bisa sama keluarga gitu. Jadi memang bagaimana kita bisa membagi waktu antara pekerjaan, keluarga dan juga untuk ibadah gitu ya. Jadi 3 itu yang menjadi kunci. Jadi menurut saya
waktu itu insya Allah ada lah, tinggal kita prioritas atau enggak gitu. Oh, oke. Nah, ini aku mau ngetes sebenarnya. Ini ada kayak permainan singkat. Oke. Ini ditaruh dulu ayam yang super enak ini. Aku approve banget sih, Enak Mbak. kan? Enak banget sih. Jadi pengen nambah nasi. Katanya mau diet. Nah, ini gamesnya namanya cuma nanya-nanya. Oke. Jadi nanti aku nanya pertanyaan kayak misalnya siapa nama gurunya Kasia misalnya kayak gitu. Nah, ntar kalau misalnya jawabannya sama, kompak tahu, nah aman gitu ya. Ini kayaknya salah nih. Ini salah ya? Oke, Nah, dites kayaknya ya. banyak ini. Boleh yuk kita tes. Boleh ya, kita tes ya. ya. Ini aku buat Mbak Caca, ini thank buat you. Mas Diko. Pertanyaannya sedikit sih, ini palingnya cuma 3 atau 4 pertanyaan. Nah, nggak boleh nyontek ya, Oke. Mbak, Mas. Kalau nyontek nanti dosa sih, itu aja sih. Nggak ada hukumannya sih. Ini aku nanya pertanyaan pertama, makanan kesukaan satu sama lain. Jadi Mbak Caca ke Mas Diko ke Mbak Caca. Aku paling tahu kalau Ntar di- kita reveal satu-satu Oke. ya. Nggak boleh nyontek, nggak boleh nanya. Nggak ada, telepon temen nggak ada, Mas. Oke. Nggak ada, Biasanya opsi ini itu nggak ada. pasangan kan, apa makanan kita sendiri? Enggak, makanan kamu makanan aku makanan kamu. Yes, Gitu ya. pertanyaannya itu adalah makanan kesukaan satu sama lain. Jadi Mas Diko makan makan kesukaannya Mbak Caca makanan kesukaannya Mas Diko. Nanti jangan di-reveal dulu, ntar kita tanya. Kalau misalnya salah ya kita sih cukup tahu aja gitu. Aduh kekompakan ya. Oke, ini kayak Mas Diko mikir banget nih kayaknya nih. Iya. Oh. Itulah kalau kurang-kurang perhatian sama istri begitu tuh. Aduh takut banget nih Ya kalau istri kan? sudah bersabda ya. Nah, kan? Oke, ini Mbak Harus Caca sudah iya. dengan yakin. Kalau aku yakin 100%. 100%. Aku boleh adu. Oke, boleh diadu. Kalau Mas aku, Diko kalau udah. aku malaikat juga tahu aku yang jadi juaranya. Oh, itu seperti ini. itu udah takdirnya Mas Diko, istrinya cerewet. karena Mas Diko gini, "Be, kamu tuh kok ngomong terus sih, Be?" gitu. Aku bilang gini, karena salah satu guru kita, Ustadz Aju Bentri ngomong gini, salah satu indikator istri bahagia itu adalah istri yang banyak ngomong. Oke. Karena sesungguhnya nggak ada istri pendiam tuh nggak ada, yang ada istri tertekan. Dia bilang, jadi good news, kalau aku banyak ngomong artinya suaminya baik, selalu bikin istrinya bahagia. Ngomong terus, aku masih bingung nih soalnya. Oh, Ngomong terus pintar. lagi mikir. Oke, baik, mikir baik, apa, baik. iya, iya, iya. Mikirnya udah, Mas Diko udah. udah. Oke, kalau gitu aku Mudah-mudahan. reveal dulu. Mbak Jadi Caca, kalau salah jawabannya beliin aku kuda ya, hukumannya. aduh serem banget. Hukumannya beliin aku kuda Oke. ya. Ini ditanya dulu kuda ya. Kuda mainan. Oh ya kuda mainan atau enggak kuda patung-patungan boleh. Boleh ya, Mbak oke. Caca mungkin dikasih tahu dulu makanan favoritnya Mbak Caca apa? Aku, Kasih aku tahu. tuh paling suka ramen, Ramen. salah kan? Coba Sushi, sushi. terus mie ayam. Pokoknya mie ayam, segala bentuk bakmi. lain-lain. Sama Coba. bubur, aku suka Sama banget bubur Mas Diko refill coba. Bener lah ini. Salmon, Apa itu? Mas Diko Salmon. nggak coba. Salmon bandeng, salmon sama bandeng. Sebenarnya sushi Sal- tuh ada juga dari salmon Iya, salmon, sih. sushi, salmon. Enggak bener selalu, lah. nggak selalu. Ada Aku juga unagi, makan ada- salmon itu yang di Enggak, ada tuna. salmon. Aburi. Aburi. Aburi salmon. Ya, aku suka. Aku di rumah emang suka masak salmon, cuman di pan Iya. fry, fry, Kamu di sering makan apa, bandeng. sate, Kamu sate. sering makan bandeng. Kamu tau gak kenapa? Kenapa? Karena terpaksa nggak ada makanan lain. Dari kulkas digoreng gampang, jadilah makan bandeng. Salmon, tau nggak kenapa aku suka makan salmon? Cuma Kenapa di tuh? fried gitu, di sote gitu doang. Karena buat biar slim, jadi nggak usah aneh-aneh, nggak banyak lemak, Kamu nggak suka, banyak apa. bener, berarti bener ya. Oke, Enggak ini salah. setengah kali ya Mbak Caca ya, kita kasih setengah ya. Coba Oke. kalau Mas Diko refill Nih. coba. Kalau Mas Diko poinnya setengah. Bukti cinta saya Coba, kepada Mas Diko Diko, makanan. Mahtado Ganin Duto. 1, 2, 3. Iya. Ya, Berapa? coba sebutin 3. aja, sebutin. Mas Diko makanan favoritnya apa? Makanan India, Makanan India. unagi, Unagi. sama apa ya? Udah itu. Oh, ada tuh yang benar makanan Oh iya, India. benar. Mbak Caca Iya, dapat poin bumbu 1, kacang. Mas Diko setengah. Oke, ini kita Oke. lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Poin sementara, Mas Diko setengah. Ini Oke. setengah karena Mas Bupati aja, aku takut. Karena ini kan wilayahnya dia, Mbak Caca. Nanti nggak boleh keluar lagi. Iya, dicegat. Mbak Caca 1. Nah, Oke. nextnya. Aku minta masing-masing tuliskan sahabat terdekat satu sama lain, satu nama aja. Sahabatnya Sahabat, aku. iya. Waduh. Misalnya Mbak Caca tulis sahabat dekatnya Mas Diko, 1. Mas Diko tulis sahabatnya Mbak Caca, 1. Oke. Gitu. Ya, kalau Yang 1, lagi 2. terdekat. Lagi terdekat boleh, atau yang top of mind Caca ini deh gitu. Yang temen yang dari dulu. Oke. Tuh dikasih clue tuh.
Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Oke, Mbak Caca dulu sebutin siapa sahabatnya. Sahabat aku, Paling Safi. deket. 100. Akhirnya Mas Bu benar ya. Sahabat tuh emang nggak perlu banyak-banyak, tapi yang penting baik aja udah tetep deh itu. Kalau Mas Diko, temennya siapa? Ican. Iya. Oke, kita kasih tepuk tangan ini penontonnya lumayan banyak, yeay. Jadi ini poinnya sebenarnya 2,5 sama 3 ya. Oke lah, dimenangin bareng-bareng lah ya. Oke. Ini terbukti ya kompak dan tahu satu sama lain ya, Mas Puk dan juga Ibu Bupati ya. Oke, ini mungkin kita udahan cicip makanannya, main-mainnya karena Mas Diko harus bekerja. Saya mau ngintil. Oke, boleh ya, Mbak Caca. Aku juga mau latihan lagi kalau gitu. Latihan berkuda lagi ya. Oke. Keliling. Let's go. Oke, let's go. Aduh, ayam. Dan saya menggunakan konsultan dan lain sebagainya sehingga pada saat itu saya yakin sekali menang, tapi ternyata saya kalah terpaut sedikit gitu, hanya berapa 1000 suara bedanya kalah, dan itu memang the lowest point of my life lah bahasanya gitu. Memang itu benar-benar titik terendah saya ketika kemarin saya kalah pileg pada tahun 2019 karena Joget dong mbaknya. Ada siapa? Ini kemarin saya lihat di kontennya Mas Buk ada yang dangdutan ya? Dangdutan kemarin bukan di sini. Oh bukan di sini, beda kantor ya? Di sini kemarin yang minta motor, mana udah pensiun oleh minta motor untuk silaturahmi, terus juga ngecek juga lagi ngapain gitu kan. Ini bidang penagihan. Orang-orang Punya bupati muda gimana sih rasanya, Mas Mbak? Coba, ada nggak yang mau jawab? Takut nih kayaknya Mas Buk galak ya sebenarnya ya? Keren, selalu berpikir ke depan, ya, mau ke jalan. Terus inovasi-inovasinya lebih banyak sebenarnya. Sebagai ASN juga merasakan? Iya, kan kita juga mengikuti perkembangan zaman ya Kak ya. Jadi Pak Bub ini selalu inovasinya Apa itu sih yang paling beda dari yang sebelumnya terus Mas Buk? banyak sekali. Satu contoh ya, contoh. banyak sekali, coba 5 kasih 5 coba. Saya juga pengen denger ya. Yang jelas pariwisata lebih maju. Pariwisata lebih maju. Ya, pembangunan lebih maju. Apa tuh pembangunan apa tuh? Taman atau Ya apa? banyak, jalan, Jalan. taman, gedung perkantoran kayak Perpusti itu sekarang kan keren banget Iya, itu saya ya. lihat seperti loh. Nah itu desainernya juga keren kan itu. Terus apa lagi baru 3 Apa ya? ya? Apa lagi? Kontennya makin banyak ya Mas. Oh ya jelas itu. Terhibur nggak kalau misalnya Iya. lihat kontennya Ya Mas jelas Buk? setiap hari lihat terus. Iya, terus ya. Terus terakhir apa? Mas Buk dapat motor ya? Enggak. Sudah pensiun yang minta motor. Iya, dapat motor ya. Tolong kenalin UKM saya dong. Oh iya. Oh, suruh. Jualan malah. Kamu kerjanya ngapain coba? Saya kasih pengajian. Oh, kasih lagi ya. Kalau yang galak bapaknya. Oh iya, ini bagian yang Ngerayu. rayu. Oh iya. Ini Pak produknya. Produknya keris loh ini loh Mbak. Ini mau Iya, langsung Mas. ditransfer apa gimana loh? Iya. Oh dikasih loh. Terima kasih, alhamdulillah. Dan juga traktir teman-teman ya. Oke. Nah Mas Diko ini kita sambil lanjut ke depan mungkin Iya. mau ngomongin Mas Diko ntar malah diintip-intip lagi Ini sama pada nggak Rem. kerja semua nih. Ayo kerja ayo kerja ya. Terima kasih ya kakak-kakak, Mas Mbak. Oke Mas Diko ini tadi abis ngecek anak buahnya terus
cukup cair sebenarnya Mas. Apakah karena memang ini Mas Diko jadi bupati di usia muda, terus pas aku lihat kan juga ada banyak sekali stafnya Mas Diko mungkin yang lebih tua dari Mas Diko Ya ini. banyak banget Iya, ya. gimana rasanya Mas memimpin orang-orang yang mungkin jauh lebih tua dari Mas Diko? Karena Mas Diko jadi bupati di usia 31 tahun Iya. lalu ya Mas Iya. dilantik ya. Jadi saya intinya kalau sama mereka tuh kita saling mengayomi, saling mensupport gitu kan, dan saling menghormati gitu. Jadi saya juga sama yang lebih tua, yang lebih senior juga lebih menghormati gitu. Kalau jajaran pemerintah, mungkin juga instansi lainnya seperti misalkan Forkopimda, kan di sini juga ada Kapolres, ada Dandim, ada Kajari yang memang mereka lebih senior dari saya gitu. Jadi kita lebih apa ya, menundukkan kepala kita, lebih merendah sedikit gitu. Kayak misalkan saya ini kan ketua Forkopimda, ya kan, bupati ketua Forkopimda, anggotanya adalah Kapolres, Dandim, Kajari contohnya ya. Dan biasanya itu kalau misalkan bupati ya kalau udah dipanggil sama ketemu sama Kapolres Dandim ya mereka semua datang ke kantor bupati kan gitu kan, pertemuan di sana. Nah kalau saya enggak, jadi saya memang kadang-kadang saya main ke kantornya Kapolres, saya main ke kantornya Dandim, saya main ke kantornya Kajari, kita diskusi, kita ngobrol santai, ngopi-ngopi. Nah ini untuk mencairkan suasana dan juga saling menghormati aja sih gitu, karena saya memang apapun itu saya masih lebih muda dari mereka, mereka lebih senior, ya kita biar bisa sama-sama menghormati lah, intinya seperti itu. Mas Diko ini kan sebelum jadi ataupun mencalonkan jadi bupati, pileg dulu ya Mas ya. Pileg, Kemudian iya. ibaratnya tidak berhasil masuk ke Senayan, kemudian beralih ke Eksekutif. Pilbub begitu. Iya. Itu bagaimana ceritanya Mas? Apakah didorong sama ayah yang juga politikus? Diko, kamu kalau tidak masuk sini, kamu bisa masuk sini. Apa Mas Diko sendiri yang mencari jalan itu? Jadi ini ceritanya sebenarnya lucu sih Mbak. Jadi saya tuh dari SMP memang udah punya cita-cita ingin menjadi politician. Oh ya? Jadi saya ingin menjadi politisi itu ketika saya usia 13 tahun waktu SMP. Jadi cita-cita saya itu memang begitu. Tapi pada saat itu kan saya nggak tahu apakah legislatif, eksekutif itu kan juga masih nggak ngerti juga kan. Saya tahu lah dulu ada DPR, mungkin ada bupati, tapi saya nggak ngerti itu legislatif, itu eksekutif, apa tugas legislatif, apa tugas eksekutif itu kan nggak ngerti. Tapi perkembangan hari kemudian memang 2019 itu pertama kali saya akhirnya memberanikan diri untuk mencalonkan sebagai anggota DPR RI, dan itu sebenarnya nggak ada dorongan dari orang tua sih. Artinya memang orang tua tuh nggak meminta anak-anaknya misalkan oh kamu Diko masuk politik misalkan gitu, enggak sih, tapi memang menyerahkan kepada anak-anaknya mau berkarir di mana apapun itu, tapi pasti disupport, didukung sama orang tua gitu. Nah memang saya cita-citanya pengen menjadi politisi sehingga 2019 saya maju pileg. Nah, maju pileg calon DPR RI. Pada saat itu saya sudah sangat yakin sekali bahwa saya akan menang karena memang mungkin secara infrastruktur saya siap semua, persiapan saya juga sangat matang sekali, dan saya menggunakan konsultan dan lain sebagainya, sehingga pada saat itu saya yakin sekali menang. Tapi ternyata saya kalah, terpaut sedikit gitu, hanya berapa 1000 suara bedanya. Kalah, dan itu memang the lowest point of my life lah bahasanya gitu. Memang itu benar-benar titik terendah saya ketika kemarin saya kalah pileg pada tahun 2019, karena menjadi politisi kan cita-cita saya, kesempatannya ada, tapi saya kalah gitu. Jadi itu memang benar-benar titik terendah saya sih. Dan memang dari situ saya akhirnya ya berangkat umroh. Sama bapak saya diajak berangkat umroh. Nah memang setelah pulang dari umroh itu memang lebih tenang, saya fokus lagi kepada usaha. Nah tiba-tiba itu suatu hari saya tidur, saya mimpi itu pakai baju bupati. Oh ya? Yang putih-putih itu loh, pelantikan Iya. itu. Nah, saya mimpi itu pakai baju bupati gitu. Nah terus begitu saya bangun, saya inget banget mimpi itu. Saya masih pakai baju bupati, lagi jalan gitu, saya inget banget. Nah itu kaget gitu. Nah itu habis dari situ saya langsung buka Google tuh, saya langsung ngecek pemilihan pilkada di dapil saya. Dapil saya kan di sini kan Jateng 1 kan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga. Dan itu muncul tuh keluar tuh Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga, Kota Semarang, semuanya itu pilkada di 2020. Jadi wah ini jangan-jangan jalan Tuhan ini kan, jalan Tuhan ini kan tanda saya. Nah itu setelah itu baru akhirnya ya saya coba-coba cari informasi, dan alhamdulillah perjalanan itu panjang sekali Mbak. Dari awalnya saya mau maju di mana, menjadi apa, sehingga akhirnya maju di Kendal, alhamdulillah jadi. Tapi setelah jadi, saya merasa kenapa ya, saya berpikir ya kenapa ya Allah takdirkan saya menjadi bupati bukan menjadi anggota legislatif. Karena sebenarnya kan eksekutif itu adalah yang menjalankan pemerintahan. Tugas tanggung jawabnya lebih besar. Legislatif kan mengawasi. Nah, jadi memang mungkin Allah menakdirkan saya jadi bupati itu karena
ya tugas dan tanggung jawabnya lebih besar, lebih banyak bisa berbuat, tenaganya masih muda. Nah di situ saya berpikir oke, memang eksekutif ini yang terbaik buat saya. Oke. Tapi kalau bicara soal pembangunan gitu ya Mas, infrastruktur dan lain sebagainya, Mas Diko juga tadi sebutkan sebelum Mas Diko ada, ini digital datanya tuh nggak ada gitu. Kemudian datang ke sini, ibaratnya bawa tangan kosong, susah nggak sih Mas? Oh, susah banget. Susah banget. Susah banget. Susah banget. Sangat susah banget gitu. Tapi sebenarnya ya poinnya menjadi kepala daerah itu tergantung kepala daerahnya tersebut. Kalau nggak mau berbuat, autopilot jalan aja bisa juga, nggak masalah. Tapi apakah kita mau menjalankan dengan maksimal atau enggak, itu yang menjadi karakter dari masing-masing kepala daerah. Gitu. Kalau saya ya maunya pokoknya semaksimal mungkin lah bisa memberikan yang terbaik kepada Kabupaten Kendal. Tantangan itu pasti ada, dinamika itu ada, dinamika birokrasi pemerintahan, dinamika politik, ya kan, legislatif, dinamika ya seluruhnya lah. Nah itu memang ya karena passion saya di bidang politik, jadi saya menjalankan ini semua dengan optimisme yang tinggi dan semangat yang tinggi, dan saya memang eager lah, pengen bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Kabupaten Kendal. Oh ini ruang kerjanya Ini Mas ruang Bu. kerja. Ini kita diajak main ke ruang kerjanya Mas Bu. Ini sebenarnya ya sederhana sih Mbak. Saya nggak begitu melakukan banyak perubahan sejak saya dilantik untuk ruang kerja saya, tapi juga fungsinya aja gitu. Ini kan buat audiensi, tadinya ini di sini buat sofa-sofa cuma duduk-duduk aja, ini sekarang buat audiensi. Ini masih sama semua gitu, karena memang ya tadi itu Mbak, nyelesain janji-janji politik, nyelesain program-program prioritas dalam waktu 3,5 tahun untuk 5 tahun, ya saya harus banyak melakukan penghematan, termaksud anggaran-anggaran yang menurut saya masih nggak terlalu urgent lah. Kayak misalkan merenovasi, walaupun ini penting ya Mbak sebenarnya ya, karena apa? Ketika orang datang ke Kendal, audiensi dengan saya, ini apalagi kalau misalkan calon-calon investor, ini kan bisa melihatkan, ini kan marwahnya di Kendal nih. Wajahnya gitu kan, kantor gitu. Tapi ya saya pikir ya wajah nantilah bisa mundur-mundur, tapi yang lebih penting kinerjanya. Yang lebih penting bagaimana kita bisa melihatkan bahwa profesionalisme kita di Kendal sekarang jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Ini comment center kita. Yang tadi saya bilang, kita kan mau digitalisasi semuanya, ya ini kita mulai, kita harus punya ruangannya. Jadi ini untuk apa Mas comment center ini? Mas Diko mantau dari sini? Iya, comment center ini jadi untuk semua terkait dengan digitalisasi itu kan, kayak yang tadi saya bilang, aplikasi-aplikasi, pelayanan-pelayanan masyarakat. Dulu itu kan di masing-masing dinas itu punya sendiri-sendiri. Jadi misalkan dinas pendidikan punya aplikasi sendiri, dinas olahraga, pemuda, pariwisata punya aplikasi sendiri, dinas tenaga kerja punya sendiri gitu. Nah sekarang saya minta semuanya itu diintegrasikan menjadi satu dari Diskominfo. Jadi Diskominfo itu yang nanti mengelola semua aplikasi yang ada di Kabupaten Kendal, sehingga nanti satu pintu semua bisa saya cek di sini. Nah permasalahan yang terakhir, nah ini memang perlu kebijakan pemerintah pusat, Pak Presiden tentunya, dan juga seluruh stakeholder, agar pelabuhan Kendal yang sudah dikonsepkan, sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional, nah ini mudah-mudahan bisa realisasi. Ini ngajak saya kemana ini? Oke, ini kita sekarang lagi di kawasan industri Kendal. Oke. Kawasan industri Kendal, tepatnya sekarang kita lagi di PT Roda Maju Bahagia. Oh, jadi Roda yang Maju kerja Bahagia. di sini insya Allah bahagia semua pokoknya. Amin ya. Nah, ini pemiliknya Pak Indra, masih muda juga, bisa dilihat, milenial juga ini, ya, masih muda juga. Ini pemiliknya yang punya pabrik ini. Jadi memang ini satu-satunya factory, pabrik di Kendal yang ketika pandemi melakukan ekspansi. Jadi di tengah-tengah pandemi, ya justru ini di pabrik sepeda ini mengalami peningkatan yang cukup baik, sehingga mereka ekspansi, membeli lagi lahan di sebelahnya. Mas Bu mau coba yang mana nih? Saya pasti yang warna kuning, Warna mungkin enggak. Kenapa Mas Bu suka Saya warna kuning? Kuning itu menunjukkan kemakmuran. Oh, Nah, baik. jadi mudah-mudahan kalau warnanya kuning, Kendal semakin makmur masyarakatnya. Ini mah karena emang partainya dari Golkar aja, makanya kuning.
Jadi total kawasan peruntukan industri di Kabupaten Kendal itu ada 5.000 hektar. Nah, yang dikelola oleh Kendal Industrial Park ini sekarang ada 1.000 hektar, tapi mereka sudah mengantongi izin sampai 2.200 hektar yang sudah ditetapkan menjadi kawasan ekonomi khusus. Jadi 2.200 hektar itu menjadi kawasan ekonomi khusus. Sekarang ini 1.000 hektar sudah terpakai kira-kira 50%. Oh, 50%. 500 hektarnya sudah terpakai dan mereka akan melakukan ekspansi besar-besaran di tahun 2023 ini dan juga rencana akan melakukan perluasan ke 2.200 hektar. Pabriknya kali ya Mas Put ya? Oke, yuk. Ini kalau bicara soal KIK sendiri, kemudian serapan tenaga kerja, memang kan salah satu upaya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga tentunya ini adalah untuk menaikkan investasi, kemudian sumber daya manusianya juga terserap. Ya. Sejauh ini, apakah memang sudah mulai terlihat Mas dampaknya? Ya, alhamdulillah tentunya sangat terlihat ya. Hari ini di kawasan industri Kendal, total karyawannya itu kurang lebih ada 20.000. Dan dari 20.000 itu 90% itu masyarakat Kendal. 90% itu masyarakat Kendal. Jadi memang penyerapannya itu sekarang udah cukup baik untuk masyarakat Kendal. Karena ini sebenarnya mutual benefit ya antara kabupaten dan juga kawasan industri. Karena untuk pelaku usaha mereka juga lebih senang kalau karyawannya itu lebih orang sekitar, orang dari Kendal gitu. Karena buat mereka itu lebih baik juga gitu. Jadi memang sekarang bagaimana ke depan kita pemerintah Kabupaten Kendal fokus untuk bisa menyerap tenaga kerja dari masyarakat yang memang belum memiliki skill atau pengalaman bekerja dengan kita melakukan kerjasama dengan KIK, Kawasan Industri Kendal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, dan dari kita sendiri Pemkab memberikan anggaran untuk pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan yang ada di kawasan industri Kendal. Nah, jadi setelah kita latih, kita biayai sesuai dengan spesifikasinya mereka, setelah itu mereka serap. Jadi tanggung jawab mereka harus menyerap tenaga kerja yang sudah kita latih. Ini mumpung Pak Hendra juga ada di sini, saya mau nanya, ini pemerintahnya sangat suportif nggak? Oh iya dong, sangat dong. Di sini semua fasilitas kita dibantu, yang apalagi masuk kawasan ekonomi khusus banyak yang bagus buat kita. Sekarang udah lebih gampang ya, online semua ya. Jadi apa-apa nggak prosesnya lebih cepat. Jadi kita sendiri yang tinggal masukin ini online keluar cepat. Kalau dulu kan kayaknya agak dulu agak ke sini dibuang sana. Sekarang sih udah enggak ya. Kalau enggak nggak jadi nambah. Punya mall pelayanan publik. Jadi sejak saya dilantik kemarin, saya launching MPP, Mall Pelayanan Publik, itu ngurus perizinan satu atap. Jadi semua perizinan terintegrasi di satu tempat. Nah, di situ untuk bisa melayani semua pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Jadi udah nggak perlu kesana sini, semua satu pintu selesai semua. Apalagi sih Mas yang akan Mas Diko lakukan untuk bisa memperbesar misalnya investor itu untuk mungkin langsung membuka lahan begitu di KIK, ke depannya strategi seperti apa? Jadi memang pertama yang saya sampaikan ketika saya hadir, saya ketemu dengan pimpinan dari kawasan industri Kendal, saya bilang saya hari ini hadir di Kendal untuk bersama-sama kolaborasi gimana caranya bisa percepatan investasi di Kendal ini bisa kita wujudkan bersama. Jadi saya tanya dulu sama mereka, masalahnya hari ini apa? Saya bilang bukan masalah yang di pemerintah Kabupaten Kendal ya, seluruh permasalahan yang ada, maupun itu pemerintah provinsi, pemerintah pusat, apapun itu, tolong sampaikan ke saya. Jadi memang fokus saya bukan hanya lingkup dari Kabupaten Kendal, tapi semua permasalahan itu saya akan bantu untuk fasilitasi mereka. Dan mereka sampaikan ada 4 masalah yang urgent pada saat itu. Yang pertama, bagaimana tax holiday dan tax allowance, karena Kendal ini kan kawasan industri Kendal sudah menjadi kawasan ekonomi khusus kan. Jadi mereka harusnya kalau yang administrasinya sudah lengkap, mereka mendapatkan fasilitas tax holiday dan tax allowance. Ketika saya datang ke Kendal, ini belum dikeluarkan sama sekali. Nah, ini yang mengeluarkan Kementerian Investasi Kepala BKPM. Oke, saya catat. Yang kedua apa masalahnya? Infrastruktur untuk air baku. Nah, dulu pemerintah menjanjikan membangunkan infrastruktur untuk mensuplai air baku yang ada di kawasan industri. Oke, saya catat. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga adalah jaringan gas. Infrastruktur gas, karena hari ini gas mereka masih pakai CNG, which is cost-nya sangat tinggi. Nah, belum ada jaringan infrastruktur pipa gas. Oke, yang ketiga itu. Yang keempat apa? Yang keempat pelabuhan. Nah, karena di sini kan orientasinya 70% produk mereka ekspor semua. Jadi sekarang hari ini pelabuhan Tanjung Mas, ini kapasitasnya ini sebenarnya sudah tidak memadai. Karena kan itu pelabuhan udah ada banjir rob dan lain sebagainya, kapasitasnya hanya 300.000 TEU per tahun, sehingga memang pelabuhan ini sangat urgent sekali agar biaya mereka lebih efisien, cost mereka lebih kompetitif lah gitu. Nah, ini 4 permasalahan yang ketika saya hadir mereka sampaikan kepada saya, dan alhamdulillah di tahun pertama
3 permasalahan saya selesaikan semua, Mbak. Jadi saya ke Jakarta, ketemu dengan Pak Menteri, saya ketemu dengan Pak Menko, semua pokoknya saya koordinasikan. Alhamdulillah yang tax holiday, tax allowance keluar. Air baku sekarang bendungan Kali Blorong sudah jadi. Yang ketiga, infrastruktur pipa gas hari ini sudah dibangun. Insya Allah akhir tahun 2023 ini sudah connect, nyambung, sudah gas sudah bisa masuk ke kawasan industri Kendal. Jadi 3 hal ini yang saya lakukan di tahun pertama mengakibatkan investasi di kawasan industri Kendal ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan sebelumnya. Jadi 2016 diresmikan, 2018 pabrik pertama dibangun, tapi hari ini sudah ada 80 tenan, 20 yang berproduksi, 9 lagi konstruksi, dan masih banyak lagi yang baru-baru sekarang mau masuk di tahun 2023. Nah, permasalahan yang terakhir, nah ini memang perlu kebijakan pemerintah pusat, Pak Presiden tentunya, dan juga seluruh stakeholder agar pelabuhan Kendal yang sudah dikonsepkan, sudah ditetapkan menjadi proyek strategis nasional, nah ini mudah-mudahan bisa realisasi. Iya. Nah, ini showroomnya ya? Iya Mbak, ini sekarang kita di showroomnya terakhir. Alhamdulillah Pak Indra kasih kita ruangan ber-AC, ya kan. Sekarang udah agak adem, tadi kita lihat pabrik. Jadi ini salah satu pabrik yang ada di KIK. Masih banyak lagi, ada 20 pabrik lainnya lagi yang sudah berproduksi sekarang. Total karyawannya 20.000. Nah ini salah satunya kebanggaan karena ini sepeda produksi asli dari Kendal yang diekspor juga ya ke beberapa negara gitu. Nah ini showroomnya. Makasih Pak Indra diajak keliling. Cuman ini sekarang kurang makan sama minumnya. Iya karena udah panas muter-muter pabrik. Nah ini kurang minum sama kue-kuenya. Tadi mbaknya juga udah mulai keroncongan kayaknya perutnya. Nah, habis ini kita ajak kuliner di Kabupaten Kendal. Wow, kita langsung ikutin Mas Du kali ya, karena jadi perut aku suaranya lebih besar daripada suara mesin kayaknya. Oke, yuk kita langsung ikutin Mas Du. Mas Angga, terima kasih ya. Sudah bawa sepedanya satu ya? Boleh. boleh. Jadi kalau kedekatan saya dengan Mas Gibran tuh karena kita sama-sama kepala daerah muda, sama-sama di Jawa Tengah, tentunya kan kita sering ada kegiatan bersama, kegiatan bareng. Ya, saya sering sih kontak-kontakan sama Mas Gibran karena memang sama-sama muda kan. Ini di depan sudah tersedia semuanya sate bumbon. Sate bumbon khas Kabupaten Kendal. Oke. Sate daging paling enak sedunia. Sate daging paling enak sedunia. Iya, nggak ada yang lebih enak sate daging daripada sate bumbon dari Kendal. Ini sekalian promosi pariwisatanya ya ini ya. Iya, Tapi Mas ini apa ya? Daging sapi. Ini daging sapi. Iya, ini daging sapi, terus ujungnya ada lemaknya. Nah, ini bumbu kacangnya, itu sayurnya. Jadi makannya itu sambil makan sate, sambil makan sayur sama pakai lontong. Pakainya pakai lontong. Iya. Ini pakai lontong ya. Ini yang lagi terus kita kembangkan juga di Kendal, salah satu UMKM kita di bidang kuliner ya, F&B. Sate bumbon ini lagi kita coba tingkatkan kualitasnya, terus juga bagaimana kita bisa sampai nanti sate ini bisa kita ekspor ke negara-negara lain. Nah, ini menarik sih Mas, karena Kendal itu biasanya kan diketahui orang tuh oh kota santri, oh kota industri. Nah ini sebenarnya sebagai Bupati Kendal, orang nomor 1 di Kendal, seberapa susah sih untuk menggalakkan pariwisata ataupun mereka yang misalnya usaha makanan seperti ini. Makasih Pak. Jadi kalau bicara terkait pariwisata, memang kita fokusnya tadi yang saya bilang Mbak Diana, ada 4 pilar pembangunan kan, industri, pariwisata, UMKM, dan generasi 4.0. Dan ini nggak berjalan sendiri-sendiri. Harus saling berkolaborasi, saling mendukung, saling mensupport, karena kawasan pariwisata menjadi kawasan penunjang daripada berkembangnya kawasan industri yang ada di Kendal. Jadi supportingnya itu yang dampak yang multiplier effect-nya itu salah satunya harus terdampak terhadap pariwisata lokal yang ada di Kendal. Sehingga ini harus saling bersinergi, saling berkolaborasi. Sehingga kalau kita bicara selama 2 tahun saya menjabat di Kabupaten Kendal, nah fokus saya membangun pariwisata, kita melihat berdasarkan datanya aja Mbak. Bahwa di tahun 2018 sebelum pandemi ya,
2018 angka wisatawan yang datang ke Kabupaten Kendal itu di angka 1,1 juta. 1,1 juta itu Dalam sebelum satu tahun, pandemi. Sebelum pandemi 2018. 2019, 2020, 2021 ini kan pandemi. 3 tahun itu jeblok turun di angka 400.000 per tahun. Lumayan ya Mas turunnya ya. Iya, turunnya cukup signifikan. Tapi karena kita fokus membangun pariwisata, dalam 3 tahun itu kita menyiapkan semua infrastruktur pariwisata yang dikelola oleh desa, dikelola oleh swasta maupun dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Oke. Itu kita integrasikan, kita support, kita berikan dukungan sehingga di tahun 2022 ini kemarin angka wisatawan yang datang ke Kabupaten Kendal itu di angka 1,7 juta. Jadi meningkat kurang lebih sekitar 600.000 dibandingkan sebelum pandemi. Jadi kenaikannya udah cukup signifikan sehingga memang hari ini pariwisata di Kendal ya insya Allah udah lebih bagus dibanding sebelumnya. Tapi di 2023 ini juga banyak yang akan kita bangun khususnya yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Kendal karena ada Curug Sewu yang itu menjadi ikonnya Kabupaten Kendal, curug air terjun tertinggi di Jawa Tengah. Itu ada di Kabupaten Kendal. Nah, insya Allah 2023 ini kita akan lakukan revitalisasi secara total sehingga itu akan menjadi pariwisata kebanggaannya Kabupaten Kendal. Oke, Mas, ini aku udah nggak sabar karena wanginya dari tadi kayak manggil-manggil ya. Kita cobain ala-ala apa ya review kuliner gitu loh, Mas. Ya. Silakan Mbak. Boleh ya. Ini makannya gimana nih, Mas? Aku takut salah nih. Ntar aku dimarahin lagi. Enggak ya? Langsung Kayak sate biasa. Oke, berarti dicocok. Cocok. Ini kan punya sendiri, Bumbu langsung kacangnya. masukin juga boleh. Oh, oke. Ya, Ya, kayak gini dibalurin. dibalurin. Terus ya udah, berarti ininya Kalau mau pakai cabai boleh pakai cabai. oke. Kalau enggak, Lodehnya sayur nangkahnya taruh enggak, sini. nanti makan sendiri. Oh, makannya bisa-bisa. Bisa. Aku mau cobain satenya dulu deh. Mas, silakan ayo. Ayo, coba di review dulu. Gimana? Enak ya? Jujur. Aku merasa, nah ini kayak aku ini acara politik tapi review-review kuliner ya. Gimana? Enak kan? Enak, manis. Tapi bener ya Mas emang ada hint pedes-pedesnya ya. Iya, jadi manis pedas semua pokoknya jadi satu. Jam, Oke. pakai lontong. Kalau Mas Diko, sukanya makan apa Mas? Saya makan segala hal. Semua saya makan. Tapi ini sate bumbon menjadi menu favorit ketika lagi ada tamu-tamu dari luar yang berkunjung ke Kendal, pasti kita hidangkan ada sate bumbon karena ini menjadi andalannya di kota. Ya aku lihat waktu Pak Zulhas main kesini juga dikasih bumbon. Ini dikasih bumbon ya. Tapi kalau misalnya satu makanan yang wajib ada buat Mas Bupati apa? Kayak misalnya kerupuk kah, sambel kah, atau apa kah gitu, bawang goreng misalnya. Telur, Oh, telur ya. telur dadar. Oh ya? Saya paling suka telur dadar. Dan Kendal ini adalah produsen telur nomor 2 terbanyak di Indonesia. Pas. Nah, terbesar. Jadi nomor 1 di Jawa Timur, nomor 2 produsen telur di Indonesia paling banyak itu di Oke. Kenapa sih Mas telur dadar? telur dadar. Enak. Oh, enaknya aja ya, sederhana dan enak ya. Iya. Iya. Ini adakah janji-janji politik Mas Bupati yang belum terrealisasikan? Jadi alhamdulillah ya karena memang saya dari awal sudah tahu gitu ya. Jadi ketika mau jadi bupati itu ya saya udah tahu dengan kondisi yang tadi saya sampaikan itu gitu. Jadi ini bukan keluhan sih, tapi itu cuma menyampaikan bahwa ya ada situasi seperti itu kemarin gitu. Tapi karena saya sudah mengetahui itu semua, ya saya mempersiapkan Jalanan banget nih. saya mempersiapkan bagaimana caranya dalam 3,5 tahun itu semua janji-janji saya, semua visi misi saya, semua program strategi saya harus bisa selesai semua. Oke. Nah itu memang sudah kita siapkan, maka dari itu memang 2 tahun pertama itu kemarin saya sangat fokus membenahi birokrasi, menyiapkan payung hukum dan lain sebagainya agar semua program saya bisa berjalan. Nah, alhamdulillah sebenarnya di tahun 2023 ini bisa dibilang semua janji politik saya, visi misi saya itu semuanya sudah realisasi. Dan program strategis itu adalah program untuk menunjang daripada visi misi saya yang akan jalan di tahun 2023 yang sebenarnya program-program lainnya sudah berjalan semua. Bagaimana pariwisata sekarang sudah berkembang, industri sekarang sudah lebih maju, UMKM di Kendal juga sekarang sudah kita perhatikan. Di segala keterbatasan itu masih tetap ada optimisme. Lalu di 2024 nanti langkah Mas Diko mau kemana? Saya
mau kemana ya kira-kira? Mau kemana kira-kira? Ini karena mungkin juga kalau saya lihat gitu ya di beberapa postingan Iya. media sosialnya Mas Diko ada barengan sama Mas Gibran. Dan Mas Gibran ini kan sering dikaitkan, wah meremaja jadi Jateng 1 nih. Nah kalau Mas Diko ini apakah akan menjadi pendampingnya Mas Gibran mungkin atau kemana? Apakah akan coba lagi ke legislatif kemana Mas Diko? Kasih bocoran dong. Jadi kalau kedekatan saya dengan Mas Gibran tuh karena kita sama-sama kepala daerah muda, sama-sama di Jawa Tengah, tentunya kan kita sering ada kegiatan bersama, kegiatan bareng. Ya saya sering sih kontek-kontekan sama Mas Gibran karena memang sama-sama muda kan. Jadi mungkin vision kita sama gitu ya, cara berpikir kita sama gitu, jadi saling koordinasi. Tapi terkait dengan 2024 tadi mungkin Mbak Diana tanya apakah eksekutif legislatif gitu ya. Mungkin saya karena sekarang di jalur eksekutif dan saya merasa mudah-mudahan saya bisa memberikan manfaat yang baik untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat. Sekarang saya bertugas di Kendal, ya mudah-mudahan tentunya mimpi daripada politisi semua sama lah. Bagaimana kita bisa semakin banyak lagi bermanfaat untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Ya nanti kita lihat aja 2024 kira-kira garis tangannya kemana. Yang penting saya fokus bagaimana bisa memberikan prestasi terbaik saya untuk Kabupaten Kendal. Tapi Biar nanti siap nggak masyarakat Mas kalau misalnya diminta untuk mendampingi misalnya? Ini tanya siap atau nggak siap? Kalau itu kan nanti ya tanya aja sama Mas Gibran-nya. Oke. Nanti dinamis aja lah. Politik itu kan sangat dinamis Mbak ya. Betul. Tentunya kita ada 3 hal yang mungkin menjadi perhatian. Kalau ketika kita ditanya mau kemana nanti gitu kan, apakah mau di sini atau mau kemana gitu kan, pasti kan ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana partai menugaskan kita. Karena apapun itu kan kita juga harus melihat partainya ini menugaskan kita di mana. Tegak lurus lah ya sama perintah Ya, partai. tentunya itu. Yang kedua juga kita melihat kira-kira masyarakat seperti apa penerimaan terhadap kita, gitu kan. Kalau misalkan sudah 2 hal ini sudah ada kelihatan oke, ya tinggal garis tangannya aja kan. Oke. Jadi mungkin itu sih. Kepala daerahnya juga sudah punya niatan yang baik, kemudian dilakukan tidak hanya sekedar gimmick ya Mas Iya, ya. iya. Ini pastinya juga akan berdampak signifikan sama masyarakat. Bisa. Betul. Ini saatnya kayak kita memikirkan rakyatnya sudah cukup. Ini kita pikirkan perut kita dulu ya Mas ya. Oke. Iya, siap. Terima kasih Ya, Mas makasih, Diko Mbak waktunya Diana. mau Terima buat kasih. The Politician. Terima kasih banyak. Ini kita langsung makan lagi, lanjut Oke, lagi. Abis iya. mikirin rakyat pusing ya Mas ya? Iya. Lapar. Lanjut lagi yuk, kita makan sate bumbon. Oke. Yuk.